Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Fisika Dasar 1 bersama saya Frida Andriati Reza, MPD, dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Tujuan perkuliahan hari ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep elastisitas pada suatu benda. Yang kedua, mahasiswa mengetahui aplikasi benda elastis pada teknik mesin. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis regangan pada suatu benda. Yang pertama ini konsep elastisitas. Untuk elastisitas sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi, untuk elastisitas sendiri kita harus tahu benda itu berubah ukuran. Benda bisa berubah ukuran dari awal ditarik, misal ditarik menjadi panjang. Kalau benda itu bisa kembali ke bentuk awalnya, berarti benda itu dikatakan elastis. Ini ada contoh benda yang memiliki sifat elastis. Yang pertama ini contohnya adalah plastik. Plastik sendiri itu tidak elastis karena kalau misal ditarik tidak dapat kembali ke bentuk awal. Kemudian yang kedua plastisin. Plastisin juga sama, ini tidak elastis. Yang ketiga ini ada per atau pegas. Kalau per dan pegas ini merupakan benda yang memiliki sifat elastis karena ketika kita gerakan, semisal ditekan, itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi benda yang ketiga merupakan benda yang memiliki sifat elastis walaupun bendanya keras. Tadi ada istilah elastis, yang sekarang ada istilah plastis. Jadi kalau benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan itu dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya di sini ada gambar tanah liat, misal dibentuk menjadi pot, dia sudah susah untuk kembali ke bentuk semula. Ini adalah perbandingan sifat elastis dan plastis. Saya sajikan ke dalam bentuk gambar tabel. Kalau bentuk awalnya ini ada sifat elastis pada pegas, ini ada sifat plastis pada tanah liat. Ketika pegas itu diregangkan, ini ada gaya F yang bekerja, ditarik, berarti dia akan tambah panjang. Ini saat benda diregangkan. Kalau ini yang R. Kemudian yang gambar yang kuning, yang kedua itu, ini tanah liat yang diregangkan, dia akan semakin panjang. Kemudian bentuk akhirnya, kalau untuk pegas dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau yang tanah liat karena sifatnya plastis itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi bisa dilihat bentuk awal dan bentuk akhirnya. Untuk sifat elastis, awal dan akhirnya gambarnya sama. Kalau untuk sifat plastik tanah liat, bentuk awal dan bentuk akhirnya berbeda. Ini ada salah satu konsep pertambahan panjang benda elastis. Mula-mula mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tapi apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jadi, jika gaya tersebut diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah.
Berikut kami sajikan grafik hubungan antara gaya dengan tambahan panjang gas. Ini grafiknya, yang panah ke atas merupakan gaya, yang ke kanan ini merupakan pertambahan panjang gas. Untuk gaya disimbolkan dengan F dan pertambahan panjang gas disimbolkan dengan delta L. Ini ada dua daerah. Yang pertama ini daerah elastis. Daerah elastis ini sampai dengan batas B. B ini adalah batas elastisitas. Kemudian yang daerah plastis ini antara B dengan titik C. Ini adalah titik patah untuk titik C. Untuk daerah plastis ini, jika data yang diperoleh pada grafik di daerah plastis, maka dia pertambahan panjang gasnya sudah tidak akan dapat kembali ke bentuk semula karena dia akan bersifat plastis. Beda dengan data jika pegas pada daerah elastis. Pada daerah elastis ini pegas masih dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian kita punya istilah regangan. Regangan merupakan pertambahan panjang dari benda, dan regangan sendiri merupakan hasil perubahan bentuk akibat tegangan. Dan tegangan yang dimaksud adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda yang akan sebanding dengan besaran. Untuk rumus regangan, yaitu pertambahan panjang benda dibagi panjang awal benda. Regangan kita simbolkan dengan huruf E. Tadi pertambahan panjang benda kita simbolkan dengan delta L. Ini yang gambar segitiga, kita baca delta L. Dan panjang awal benda itu L0. Contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah besar regangannya? Kita selesaikan dengan rumus ini, rumus regangan. Kita sudah tahu tadi panjangnya logam besi 1 meter. Panjang 1 meter ini adalah panjang awal benda atau LO. Kemudian kita tahu panjang akhirnya. Panjang akhirnya diketahui 1,1 meter. Jadi untuk pertambahan panjangnya itu berapa? Pertambahan panjang bendanya yaitu pertambahan panjang akhir ini 1,1 dikurangi panjang awal, jadi 1,1 dikurangi 1 meter. 1,1 dikurangi 1 yaitu 0,1. Ini kita sudah tahu delta L nya 0,1. Kemudian kita masukkan ke rumus, E sama dengan delta L per L0 sama dengan 0,1 dibagi 1. Jadi hasilnya E sama dengan 0,1. Dari sini kita tahu regangannya adalah 0,1. Ini adalah salah satu contoh aplikasi dari penggunaan material yang memiliki sifat elastis. Setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Alat itu berupa peredam kejut atau shock absorber. Peredam ini akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Salah satu contoh peredam kejut ada pada motor. Ini saya sajikan gambarnya. Bentuk peredam kejut ini terlihat seperti pegas. Hal ini menyebabkan sifatnya menjadi elastis.
Peredam kejut ini sangat penting untuk keselamatan. Tanpa adanya alat ini, bisa-bisa kendaraan akan terpental saat melewati posisi tidur atau jalan yang permukaannya tidak rata. Ini ada tugas kelompok, silakan dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama, ada soal, Rina memiliki sebuah bekas yang memiliki nilai regangan 0,2. Saat bekas ditarik, panjang akhir bekas tersebut 2,4 meter. Berapakah panjang awal bekas? Soal ini bisa dikerjakan dengan rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan, rumus E sama dengan delta L per KML. Ini sudah diketahui ada nilai regangannya dan panjang akhir bekas. Tinggal dicari panjang awal bekasnya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini buatlah soal dan penyelesaian untuk analisis regangan pada sebuah absorber. Jadi silakan dianalisis secara berkelompok, kemudian laporannya dikerjakan secara berkelompok. Cukup mengumpulkan satu laporan saja. Sekian pembahasan dari saya terkait materi elastisitas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.